Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Baik, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan praktikum tentang besaran dan pengukuran bersama Ustazah Nani Muniro, SPD. Oke, selanjutnya, tujuan praktikum kita itu adalah menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Oke, selanjutnya itu adalah alat yang kita butuhkan. Pekan kemarin Ustazah udah ngasih tahu kan alat apa aja yang dibutuhkan. Yang pertama adalah pita ukur. Yang kedua adalah mistar atau penggaris, selanjutnya adalah termometer, timbangan analog, timbangan digital, alat tulis, stopwatch, boleh pakai HP, dan ini tambahannya ya, itu adalah meja. Boleh apa aja deh yang bentuknya kotak, tapi yang rada besar gitu kan, kalau buku mah kecil, ini kita butuhnya yang rada besar. Selanjutnya, kita akan mengukur apa aja ya? Yang pertama, kita akan mengukur panjang suatu benda dan anggota tubuh menggunakan alat ukur yang memiliki satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi nanti panjang bendanya itu kita menggunakan meja atau apapun itu yang bentuknya kotak, anggota tubuhnya itu kita menggunakan lengan ya. Yang kedua, mengukur panjang daun sebuah tanaman. Tanamannya bebas, boleh apa aja, yang penting dia punya daun. Nah, kalau jamur itu kan dia nggak punya daun, jadi jangan diukur. Yang ketiga, mengukur massa badan dengan menggunakan timbangan digital dan atau analog. Jadi boleh kedua-duanya atau salah satu aja kalau misalkan nggak punya. Nah, di sini kita mengukur massa. Massa itu apa sih? Nah, biasanya kalian atau kebanyakan orang itu menyebut massa itu dengan istilah berat. Nah, itu kalau dalam fisika itu tuh salah gitu ya. Karena kalau dalam fisika massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti untuk penjelasan tentang massa akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang keempat itu mengukur suhu badan menggunakan termometer. Boros ini menggunakan yang ada dua tipe lah ya. Yang kelima, menghitung banyaknya waktu yang dibutuhkan ketika praktikum. Nah, ini kita nanti butuh stopwatch. Oke, langsung saja. Pertama, kita mengukur panjang anggota badan, yaitu lengan. Oke. Siapkan alat, yaitu berupa pita ukur dan HP. Dan alat tulis ya. Yang kedua, atur stopwatch pada HP dalam posisi 0. Jadi, nolin dulu tuh stopwatchnya. Habis itu, nyalakan stopwatch ketika akan melakukan kegiatan mengukur panjang tangan. Nah, cara mengukurnya kayak gimana? Kalian bisa lihat di gambar. Jadi kayak gitu ya cara mengukurnya. Nah, di sini lengan siapa sih yang kita ukur? Kamu kalau misalkan di rumahnya ada yang nemenin, boleh mengukur lengan itu. Jadi bukan lengan kamu yang diukur, tapi kamu yang mengukur lengan orang lain ya. Kalau bisa mah jangan mengukur lengan sendiri, susah nanti megangnya. Yang kedua, ukur panjang tangan salah satu teman ya untuk yang di sekolah. Nanti kalau di sekolah mah boleh pakai temannya atau keluarga yang ada di rumah. Setelah selesai nih dari pundak sampai ke ujung lengan, matikan stopwatch-nya. Pokoknya nih ngukurnya sama aja kayak yang di gambar ini. Nih sama kayak ini ya. Nih dari sini ke sini itu panjang lengannya. Setelah itu, catat hasil pengukuran panjang lengan dan waktu pada tabel. Nah, nanti tabelnya akan Ustazah share di belakangnya. Setelah itu, nyalakan stopwatch dalam posisi 0, lalu ukur panjang tangan tadi itu, tangan ya, bukan tangan, dengan jengkal kamu. Jadi, kamu ngukur pakai jengkal. Berapa jengkal sih? Tahu jengkal kan? Nah, lalu catat hasilnya pada tabel. Nah, ini tabelnya nih. Tabel data hasil pengukuran panjang lengan. Nanti ini akan Ustazah share ya di grup. Selanjutnya, mengukur panjang meja. Siapkan alatnya, yaitu pita ukur, penggaris atau mistar,
meja berbentuk kotak atau kursi berbentuk kotak, pokoknya berbentuknya kotak aja ya, dan HP. Oke, langkah pertama, langkah kedua, atur stopwatch pada HP dalam posisi 0. Jadi nolin dulu tuh stopwatchnya. Nyalakan stopwatch ketika akan melakukan kegiatan mengukur panjang meja. Jadi sebelum mengukur itu dinolin dulu, pas mengukur kita nyalain. Ukur bagian terpanjang meja dengan penggaris. Kan ada tuh kalau misalkan meja ada yang bentuknya persegi panjang, jadi kalian ukur yang paling panjangnya. Pertama menggunakan penggaris. Lalu jangan lupa kan tadi dinyalain tuh stopwatchnya. Udah ngukur, matiin stopwatchnya. Habis itu kalian catat hasil pengukurannya dan waktunya juga pada tabel. Selanjutnya, nyalakan stopwatch lagi dalam keadaan 0, ukur bagian yang sama, jadi yang panjangnya tadi itu, dengan menggunakan pita ukur. Jadi kalau yang pertama menggunakan penggaris, yang kedua menggunakan pita ukur. Jangan lupa waktunya gitu ya. Nanti setelah selesai, kalian catat lagi di tabel. Yang ketiga itu, kita sama. Jadi nyalain stopwatch dulu, ukur bagian yang sama tapi menggunakan jengkal tangannya. Nah, ini yang menggunakan meja, contohnya ya, menggunakan penggaris atau mistar. Nah, itu untuk mengukur pakai pita ukur juga kayak gitu. Nah, ini yang jengkal. Nah, gitu. Nah, untuk mengukur yang menggunakan jengkal ini, kamu kalau misalkan di rumah, nih ya, ada temennya, coba minta tolong teman kamu itu, maksudnya yang ada di rumah itu, untuk mengukur dengan jengkalnya dia juga, gitu ya. Nah, ini tabel data hasil pengukurannya, sama ya, nanti akan Ustazah share. Ya. Selanjutnya, mengukur panjang daun tanaman. Siapkan alatnya itu pita ukur, atau penggaris, atau mistar, dan HP. Atur stopwatch pada HP dalam posisi 0, nyalakan stopwatch ketika akan melakukan kegiatan mengukur panjang daun. Ukur panjang daun tanaman, matikan stopwatch, catat hasil pengukuran panjang lengan, ini panjang daun ya. Maaf, tipe, dan waktu pada tabel. Nah, nanti daunnya itu yang kita ukur ada 2 ya. Jadi daun 1 sama daun 2. Cari yang, jangan yang bentuknya, bukan bentuk, maksudnya cari di tanaman yang sama, cuman yang ukurannya rada berbeda. Oke. Ini tabel datanya. Selanjutnya mengukur massa badan. Pertama, siapkan alat, timbangan analog dan timbangan digital. Nah, di sini kita nggak akan menggunakan stopwatch ya. Cukup di yang pengukuran panjang aja. Selanjutnya, mengukur massa badan menggunakan timbangan analog. Lalu, catat hasil pengukuran massa pada tabel. Nah, biasakan ketika kamu mengukur massa badan itu, kepala kamu jangan nunduk melihat angkanya. Kalau misalkan menggunakan yang analog, minta tolong orang untuk untuk ngeliatin gitu, berapa sih masanya aku gitu. Jadi jangan kamu yang nunduk, soalnya apa? Kalau misalkan kamu nunduk, itu nanti masanya akan semakin besar, ya. Nggak percaya, praktekin aja. Habis itu dicatat hasil pengukurannya pada tabel. Setelah itu, mengukur massa menggunakan timbangan digital. Massanya masih massa yang sama ya, maksudnya orang yang sama gitu. Jangan misalkan yang analog pakai kamu, yang digital nanti adik kamu. Nggak gitu. Soalnya nanti kan di sini kita akan membandingkan. Mengukur menggunakan analog sama digital itu lebih akurat yang mana, lebih presisi yang mana gitu. Setelah itu catat hasil pengukurannya pada tabel. Nah, ini minta bantuan orang rumah untuk jadi relawan ketika praktik. Nah, kalau untuk yang digital itu juga sama, kamu jangan nunduk. Kalau digital mah kita sebenarnya nggak butuh bantuan orang lain sih, tinggal kita diem aja, nanti juga dia otomatis akan berhenti sendiri gitu si timbangannya. Nanti kalau udah berhenti, baru kita lihat, oh segitu besar massa badan saya gitu. Nah, caranya kayak gini ya. Ini yang analog. Ini tabel data hasil pengukurannya. Nah, kalau misalkan di rumah ada beberapa orang, kamu boleh minta tolong. Misalkan yang pertama ayah,
Ketika diukur dengan analog berat masanya berapa, ketika pakai digital masanya berapa, ibu, kakak gitu. Mau masa kamu juga nggak apa-apa sih. Selanjutnya, mengukur suhu tubuh. Pertama, siapkan alatnya, yaitu termometer ya. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh itu adalah termometer. Lalu, ukur suhu badan pada bagian ketiak menggunakan termometer. Sebenarnya untuk mengukur suhu itu bisa di ketiak, bisa di mulut, sama bisa di pantat. Cuman kita di sini menggunakan yang ketiak. Ada dua sih, ketiak sama lipatan tangan, yang siku gitu. Nah, yang pertama kita menggunakan ketiak dulu. Jadi nanti dijepit si termometernya itu di ketiak ya. Nanti pas bunyi net gitu, baru kamu keluarin, lihat suhu kamu itu berapa, nanti dicatat di tabel. Setelah itu ukur suhu badan kamu pada bagian lipatan lengan atau di siku menggunakan termometer juga. Kemudian catat hasil pengukuran suhu pada tabel. Nah, di sini kamu bandingkan bagaimana sih perbedaan mengukur suhu pada bagian ketiak dan mengukur suhu pada bagian lipatan lengan. Nah, lebih akurat yang mana? Oke. Selanjutnya ini tabel data hasil pengukurannya. Ya, dalam satuan derajat Celcius. Selanjutnya analisis data. Jadi setelah kamu praktik, nih ya, udah kamu catat di tabel, kamu analisis datanya. Yang pertama, kamu jawab nih, analisis data itu kamu jawab pertanyaan ini. Bagaimana perbedaan pengukuran dengan alat ukur baku dan tak baku? Jadi tadi kan kita menggunakan alat ukur baku itu kayak penggaris, terus mistar, pita ukur, timbangan analog, timbangan digital. Pokoknya alat-alat yang emang dia memiliki angka gitu. Jadi ketahuan, oh dia emang segini gitu. Itu alat ukur yang baku. Kalau alat ukur tidak baku itu contohnya kayak tadi jengkal. Terus ada lagi hasta, depa, kaki, biasanya gitu. Kalau yang tak baku gitu ya. Nah, nanti kamu di situ bandingkan perbedaannya itu apa gitu. Terus selain perbedaannya apa, menurut kamu itu lebih akurat yang mana sih? Gitu. Yang kedua, setelah melakukan pengukuran panjang tangan, kan tadi udah tuh mengukur panjang tangan dengan alat ukur yang berbeda. Menurutmu, alat ukur yang paling tepat digunakan untuk mengukur panjang lengan adalah? Nah, tadi kan kita mengukur panjang lengan itu ada yang menggunakan pita ukur, ada yang menggunakan mistar, sama yang jengkal. Nah, itu yang paling tepat itu yang mana? Yang ketiga, setelah melakukan pengukuran panjang meja dengan alat ukur yang berbeda, menurutmu alat ukur yang paling tepat digunakan untuk mengukur panjang meja adalah sama ya kayak tadi, ini alat ukur yang tepat itu apa? Yang keempat, bagaimana perbedaan pengukuran massa dengan menggunakan timbangan analog dan timbangan digital? Perbedaannya apa? Terus, lebih akurat yang mana? Yang kelima, apakah ada perbedaan besar suhu badan ketika diukur pada daerah ketiak dan lipatan lengan? Menurutmu, daerah mana yang tepat dilakukan pengukuran jika misalkan kamu ingin mengetahui besar suhu badan kamu? Nah, setelah dianalisis data, kita simpulkan. Jadi, setelah melakukan praktikum, besaran dan pengukuran dapat disimpulkan bahwa titik-titik-titik. Nah, itu kamu yang isi. Oke? Jangan lupa untuk mengerjakan laporannya ini tuh di kertas HVS. Jangan HVS, di kertas, di buku tulis aja nggak apa-apa ya. Cuman ditulis yang rapi. Nanti untuk tabel akan Ustazah kirimkan di materi. Oke? Baik, cukup sekian dari Ustazah. Bila ada yang masih kurang dipahami, silahkan chat langsung ke Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.